Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sama-sama pagi ini tangkap sama-sama apa yang jadi pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Pesannya adalah membuka pintu berkat. Membuka apa? Pintu berkat. Ada pintu berkat yang terbuka yang bisa dibuka buat kita. Nah, oke, pertama-tama gini. Pesan ini jangan disalahpahami gini Bapak, bahwa kita jemaat Tuhan disuruh untuk memberi persembahan atau kasih lebih besar lagi, bukan itu tujuannya ya. Kita tahu bahwa setiap pesan yang Tuhan taruhkan, yang Tuhan berikan, tugas saya adalah menyampaikan dan bagian saya adalah tangkap dan hidupi. Ya, apapun seperti kesannya seperti kayak lagi minta. Tadi saya sempat bercanda Ibu Ripka sempat bercanda di mobil. Mau Natal ya lagi perlu uang. Enggak kita bercanda aja. Oke. Tuhan melalui pesannya ini sedang mengajarkan prinsip bagaimana umat Tuhan membuka pintu berkat buat dirinya sendiri. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan belum jawab, bukan Tuhan belum kasih. Tapi kita seringkali orang percaya nggak paham tentang apa yang disebut membuka pintu berkat. Ya. Jadi berkat Tuhan ini nggak semata-mata karena Tuhan belum memberi atau tidak memberi atau mengapa orang lain kok mengalami hal yang luar biasa, padahal kok dia kayak santai-santai aja dan lain-lain ya. Padahal kadang ini kunci pentingnya kita nggak pahami soalnya. Jadi prinsip ini Bapak Ibu Saudara, mari kita tangkap ya. Inilah menjadi kunci untuk membuka keberkatan buat diri kita kalau kita tangkap dan hidupi ya. Di dalam saya ketika terima pesan ini saya bilang oh iya betul, karena di dalam pelayanan saya melihat sekali ada orang-orang yang begitu mudah membuka pintu buat dirinya sendiri, pintu berkat buat dirinya sendiri. Karena kan saya kan berhubungan dengan banyak tipe orang, saya berhubungan dengan banyak tipe jemaat, banyak tipe umat Tuhan. Oke, kita buka sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai 15, panjang juga ya. Oke, kita baca sampai 11 aja deh. 6 sampai 11 bergantian, saya 6. Camkanlah ini. Wah, kalau firman Tuhan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Silakan. Ya, masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu yang melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dalam segala macam kemurahan hati, ia membagikan syukur pada Allah oleh karena kami. Ya, sampai situ dulu, katakan amin. Ya, ini yang Tuhan melalui Rasul Paulus ajarkan pada jemaat di Korintus, dan hari ini ketika kita terima pesan ini berlandaskan ayat ini, maka ini yang Tuhan lagi ajarkan buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Memang latar belakangnya adalah tentang bagaimana para rasul di pelayanannya di pos masing-masing berdasarkan keputusan Yerusalem yang ada di Kisah Para Rasul. Bagaimana mereka dihimbau untuk membantu jemaat Yerusalem. Nah, jadi kalau kita baca satu pasal sebelumnya, ada jemaat yang sebenarnya jemaat ini berkekurangan, jemaat Makedonia. Tetapi mereka yang tergerak lebih dahulu untuk melakukan sesuatu. Dan ini dipakai contoh oleh Rasul Paulus. Nah, masuk ke dalam pasal yang ke-9, Rasul Paulus himbau kepada orang-orang, pada jemaat di Korintus untuk bantu jemaat Yerusalem. Dan di situ Rasul Paulus menjelaskan tentang prinsip memberi, prinsip giving, prinsip generosity, prinsip tabur tuai, dan prinsip-prinsip yang membukakan tingkap langit buat orang-orang percaya. Oke. Bapak Ibu Saudara, menjadi saluran berkat kepada sesama ternyata bukan hanya perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, karena ini memang selaras dengan hati Tuhan. Kalau kita ada hari ini karena ada Allah yang begitu generous buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya
pribadi Tuhan yang loyal, yang memberikan berkat dan lain-lain, tetapi nyawanya aja diberikan. Ya, jadi apa yang menjadi saluran berkat kepada sesama ini menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan tersebut ternyata memberi keuntungan yang besar bagi orang yang melakukannya. Ya. Nah, orang percaya sebenarnya ada sih ya di warta ya. Orang percaya yang tidak menyalurkan apa yang ada pada dirinya mirip dengan keberadaan laut mati atau laut asin. Ya, nanti suatu hari kita sama-sama ke sana, kita lihat laut asin itu seperti apa. Ya, pertama-tama yang akan dicoba adalah kita coba itu air lautnya asin apa enggak. Ya enggak usah jauh-jauh ke Israel, ke Pangandaran juga lautnya asin. Airnya asin. Tetapi gini Bapak Ibu Saudara, ini unik sekali laut asin ini. Kadar garamnya paling besar di seluruh dunia. Diperkirakan kandungan garamnya itu bisa ada 35%. Sehingga benda apapun ya khususnya tubuh manusia kalau Bapak Ibu Saudara yang nggak bisa berenang nyemplunglah di sana. Maka mau masuk ke dalam air pun nggak bisa karena akan terus dibawa ngambang. Ini menarik sekali ya, bukan itu yang saya mau sampaikan. Tapi kenapa kadar garamnya bisa begitu tinggi? Kita sering dengarkan penjelasan tentang ini bahwa laut mati atau laut ujung terakhir daripada sungai Yordan dari danau Galilea mengalir ke kota-kota, ke bukit-bukit melalui sungai Yordan. Dan semua bermuara di laut asin. Sampai di laut asin semua dia mandek. Semua ngumpul. Makanya gak heran kadar garam dan segala macam unsur apapun itu ngumpul semua di situ. Ya, sehingga kadang airnya suka bau-bau yang aneh-aneh juga. Karena segala macam ngendap di situ. Dan laut mati adalah satu lingkungan yang paling gak ramah di dunia. Kenapa? Gak ada makhluk hidup di dalamnya. Kadar garamnya terlalu tinggi. Ya, endapannya begitu besar. Jadi artinya gini, beda dengan sungai Yordan. Sungai Yordan dijelaskan bahwa adalah sungai yang mengalir. Dia menerima limpahan dari danau Galilea dan kemudian dia salurkan kembali ke banyak bagian, ke kota, ke bukit dan lain-lain. Maka kejernihan, kesegaran daripada air sungai Yordan itu jauh sekali dengan air di laut mati. Makanya air yang sehat adalah air yang mengalir dari sumber yang bersih juga. Kemudian dia mengalir. Jadi sungai Yordan itu istilahnya gini, terisi ulang. Dari sumber yang bagus terisi ulang dan dia salurkan. Makanya kalau iklan air mineral di TV kadang-kadang kan ada yang ada manis-manisnya gitu. Nah, ternyata gini menurut pakar kalau memang itu airnya sehat dan segar dari mata air yang mengalir. Memang ada rasa buat lidah yang peka. Ya, saya coba apakah ada manis-manisnya buat lidah saya nggak berasa apakah ada manis-manisnya. Tetapi menurut pakar iya. Nah, hal yang sama, prinsip yang sama adalah gini, seperti seorang petani yang menabur benih. Petani pegang benih nih, terus dia tabur. Nah, waktu dia tabur seolah-olah benih itu hilang dari tangannya, habis. Apakah itu artinya dia udah habislah semua apa yang dia miliki? Enggak. Benih itu enggak pernah hilang begitu aja. Karena apabila ditaburkan dengan benar, maka benih itu akan memberikan hasil berlipat ganda di kemudian hari. Dan dia menyadari bahwa saat musim menuai, dia akan menikmati apa yang dia tabur. Wah, ini luar biasa. Ini salah satu prinsip yang perlu kita pahami. Jika si petani itu ingin terus, jadi kalau si petani itu genggam terus itu benih di tangannya, dan dia nggak mau lepaskan untuk dia menebarkannya, maka dia nggak akan pernah melihat. Maka jumlah benih yang ada di tangannya akan tetap segitu. Bahkan mungkin benih itu jadi akhirnya bau keringat gitu, kalau digenggam terus sama tangan. Tapi beda ketika benih itu ditabur. Dia akan melihat hasil yang luar biasa pada masanya. Nah, ketika menjelaskan berkat yang diperoleh dalam hal memberi, nah Rasul Paulus menjelaskan tentang hukum tabur tuai ini ya, sebagai motivasi, sebagai landasan lah ya bagi penduduk, bagi orang Korintus untuk menyalurkan apa yang dimiliki dengan kerelaan hati. Ya, ada sikap hati yang diajarkan juga pada waktu memberi, harus dengan rela hati, jangan dengan paksaan dan lain-lain. Nah, Rasul Paulus lagi mengajarkan bahwa jemaat Korintus jangan takut dia akan menjadi kehilangan. Karena memberi dengan motivasi yang benar, kita nggak pernah kehilangan. Orang-orang nggak ngerti prinsip ini, memberi berarti ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Ada yang hilang, ada yang berkurang. Karena orang nggak ngerti tentang prinsip memberi, tentang prinsip menabur.
Tapi kalau orang pahami ini, sepertinya kayak ada yang kurang. Tapi sebetulnya dia sedang mengalami pertambahan. Yang ngerti katakan amin. Sedang mengalami pertambahan kalau ngerti prinsip ini. Nah, ini menjadi pesan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan melihat bahwa ada cara pengelolaan keuangan yang kurang tepat pada tidak sedikit orang percaya hari-hari ini. Wow. Mereka kehilangan pengertian untuk tujuan apa mereka bekerja dan untuk tujuan apa mereka menghasilkan uang. Seringkali di tengah aktivitas yang begitu, mungkin kita sibuk, kita berusaha mendapatkan sesuatu. Enggak sedikit ternyata orang percaya yang kehilangan tentang prinsip ini. Jadi seringkali apa yang diperoleh hanyalah digunakan untuk apa? Cari uang untuk apa sih? Ya untuk hidup keluarga kami, Pak. Untuk bayar rekening-rekening itu ada PLN, ada PDAM, ada telepon. Nggak tahu telepon masih ada ya. Sekarang banyak lebih bayar ke ini, seluler. Ada bayar ini, ada TV kabel, ada bayar uang sekolah, ada bayar untuk kewajiban-kewajiban kepada institusi lain dan lain-lain. Ada mesti bayar cicilan dan lain-lain. Nah, semua yang dicari adalah semuanya ternyata untuk digunakan untuk itu semua. Apakah saya mau bilang itu salah? Enggak. Tapi akhirnya motivasi atau yang dilandaskan adalah semata-mata untuk memenuhi itu semua. Jadi nyari untuk memenuhi itu. Jadi intinya semua yang dilakukan adalah demi untuk menghidupi rumah tangga dan usaha. Ya, yang mana adalah nggak salah. Namun melalui pesan ini Tuhan mengajarkan kembali tentang prinsip hidup membuka pintu berkat. Nah ini yang Tuhan lagi mau ajarkan. Silakan aja melakukan itu untuk kewajiban-kewajiban yang tadi. Tetapi di sini Tuhan ingatkan. Prinsip membuka pintu berkat. Jangan lupa gitu. Seringkali di tengah kesibukan banyak orang, termasuk orang percaya. Lupa tentang prinsip ini. Bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan atas hidup. Nah gini, Tuhan itu bukan Tuhan atas hidup kita aja. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan atas uang kita. Katakan amin. Seringkali kan kita menyembah Tuhan karena Tuhan ada Tuhan atas hidupku. Yesus adalah Tuhan atas hidupku. Tapi jangan lupa, dia juga Tuhan atas segala penghasilan kita. Dia adalah Tuhan buat segala uang yang kita, dia adalah Tuhan buat segala yang kita miliki. Ketika kita menyadari prinsip ini, apa yang kita peroleh tidak seperti prinsip matematik dunia. Jadi kalau kita paham tentang prinsip yang Tuhan lagi ajarkan buat saya, sebenarnya kan Tuhan pernah ya, udah bukan sekali dua kali. Ini beda dengan prinsip matematik dunia. Kalau matematik dunia kita punya uang 100. Buat keperluan ini 10, buat keperluan itu 20, buat keperluan ini 40. Jadi berapa tuh? 70. Tinggal sisa berapa? 30. Nah 30. Maka di dalam pikiran banyak manusia yang menggunakan prinsip matematik dunia, 30 sisanya nanti kita harus alokasikan buat ini, waduh cukup gak ya? Waduh hati-hati, berarti 30 kita udah jangan pakai apa-apa lagi nih, kita ku pegang erat-erat gitu. Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan prinsip matematik dunia. Gimana ngatur sedemikian rupa dengan ketelitian yang luar biasa. Ya memang kita harus teliti sih, jangan disalahpahami bahwa kita udah gak boleh teliti lagi. Tetapi lupa memahami bahwa tentang ada prinsip tabur, menabur. Di mana itulah kunci untuk membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat-berkat pada musimnya. Oke, beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan tentang membuka pintu berkat ini. Yang pertama adalah memahami adanya hukum menabur dan menuai. The law of harvest. Memahami adanya hukum menabur dan menuai. Jadi kalau kita paham bahwa hukum tabur tuai ini akan selalu ada, kita baca ayatnya di dalam ayat ke-6. Camkanlah ini. Jadi kalau ada tulisan camkanlah, yuk perhatikan gitu maksudnya. Perhatikan nih, baik-baik nih, hati-hati nih. Lihat, perhatikan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Minimal dari kalimat ini kita melihat apa yang ditabur itu akan dituai. Seberapa yang ditabur, seberapa yang dituai. Seberapa dikit yang ditabur, seberapa dikit yang dituai. Seberapa banyak yang ditabur, seberapa banyak yang dituai. Jadi artinya gini, ada hukum yang namanya hukum tabur tuai. Alkitab sendiri berkatakan, selama bumi masih ada, hal tentang menabur dan menuai akan terus berlangsung dalam kehidupan manusia. Jadi prinsip ini akan terus ada selama dunia masih berlangsung.
Jadi hukum ini berlaku buat semua manusia tanpa kecuali, baik orang percaya maupun bukan orang percaya. Jadi orang-orang di luar Tuhan yang tanpa disadari menjalankan hukum ini, maka mereka juga bisa menuai suatu hari. Karena ini udah prinsip hukum Tuhan. Karena gini Bapak Ibu Saudara, mungkin gak semua orang di luar Kristus tahu tentang ayat-ayat di Alkitab. Tapi ada orang-orang yang tanpa disadari sedang menjalankan prinsip-prinsip yang ada di Alkitab, yang tidak mereka sadari. Apakah mereka gak terima sesuatu, mereka akan terima sesuatu karena Tuhan konsekuen. Siapapun yang menjalankan. Ya, apalagi kalau menjalankan menerima Kristus gitu ya, maka ada prinsip bahwa dia akan menerima keselamatan kekal. Tetapi ketika orang tanpa disadari menjalankan hukum menabur dan menuai, mereka juga bisa mengalami. Makanya kita jangan suka nyinyir kalau ngelihat orang-orang belum di dalam Kristus gitu ya. Mereka juga bisa menuai. Mungkin tanpa mereka sadari, mereka juga lagi menjalankan prinsip ini tanpa mereka sadari. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi orang percaya, apalagi kalau yang lakukan orang percaya, ini luar biasa. Kekuatan pemberian seharusnya menjadi semakin berlipat ganda. Kekuatan pemberian, kenapa? Kita ada dalam Kristus. Ada ayat di ayat yang keberapa tadi, bahwa Tuhan juga yang menyediakan benihnya. Jadi artinya gini, ada fasilitas khusus buat orang percaya. Dia menyediakan benih bagi penabur. Nah jadi, apa sih bedanya antara kita dengan orang yang di luar Kristus? Ternyata kita di dalam Kristus, Tuhan kasih penyediaan juga untuk apa yang ditabur. Makanya kan kita sering dengar khotbah kan, waktu kita terima sesuatu, ada dua hal kan. Ada yang harus ditabur, ada yang buat dimakan. Ada yang buat ditabur, ada yang buat dimakan. Ya artinya semuanya jangan dimakan gitu. Dan semua juga jangan ditabur, karena memang ada bagian yang buat dimakan, ada bagian yang buat ditabur. Nah bagian yang buat ditabur, itu ditabur gitu maksudnya. Karena ini akan membuka hukum, akan menuai suatu hari. Nah jadi orang percaya di dalam Tuhan, ada kekuatan di dalam pemberian, karena apa? Tuhan ikut terlibat di dalam penyediaan. Dan ada kuasanya yang bekerja untuk melipat gandakannya. Nah, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus tentang hukum Tuhan ini dalam hal tabur tuai. Seberapa yang ditabur, seberapa pula yang akan dituai. Apabila kita tabur sedikit akan tuai dikit, tabur banyak akan tuai banyak. Nah, prinsip penabur adalah melepaskan benih untuk ditanam sehingga kelak benih itu bertumbuh berbuah dan buah tersebut akan dituai pada masanya. Nah tadi di awal saya sempat singgung, kalau si petani itu terus genggam itu benihnya, maka nggak akan pernah menuai, nggak akan datang yang namanya musim menuai itu. Jadi dunia berprinsip bahwa untuk menjadi kaya atau cara memperoleh harta adalah dengan menghemat. Nah sedangkan prinsip dunia kan, matematik dunia adalah untuk menjadi kaya kita harus hemat. Tapi beda dengan prinsip firman Tuhan. Di sini dikatakan, sehingga makanya gini, ada istilah orang pelit. Nah ini Bapak Ibu Saudara, salah satu yang disampaikan waktu saya datang sama Tuhan. Ada satu kata, ya selain pesan-pesan ini, ada satu kata, jangan jadi orang pelit. Karena gini, orang pelit adalah orang yang menjalankan prinsip dunia. Untuk jadi kaya dia harus kumpul dan pegang erat-erat itu. Sehingga bisa masuk tapi gak bisa keluar. Sedangkan prinsip firman Tuhan adalah kebalikannya. Di dalam prinsip kerajaan surga justru orang yang diberkati orang yang menyebar dan menabur harta. Makanya ada Amsal 11 ayat 24. Di situ dikatakan apa? Amsal 11, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini kan nggak bisa kita pahami dengan akal pikiran kita. Menyebar harta kok bisa tambah kaya? Ternyata gini, kalau paham tentang prinsip the law of harvest, maka ini akan berlaku. Tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa, justru selalu berkekurangan. Nah Tuhan menciptakan kita untuk menjadi seperti sungai, yang tadi istilah sungai Yordan yang terus menerus mengalir. Dia terima dari hulu, dia alirkan ke aliran sampai ke hilir. Tinggal bagian yang tadi bermuara di sungai, di laut mati yang dia mandek. Oke. Nah Rasul Paulus mengingatkan hukum tabur tuai ini bukan bermaksud agar kita jadi hukum ini sebagai motivasi dan dalam tindakan memberi.
Nanti di bagian poin yang kedua saya akan jelaskan tentang berbagai motivasi di dalam memberi. Wah, kalau motivasi, kalau bukan ini landasan sebagai motivasi, jadi sebagai apa? Jadi gini, nanti lebih jelas sih di poin kedua ya, tetapi boleh kita paham tentang adanya hukum ini, tapi jangan lakukan karena berdasarkan adanya landasan kalau aku tabur maka aku tuai. Ada unsur investasinya di situ, bukan itu. Nanti dijelaskan di bagian kedua. Jadi Rasul Paulus ingin menuduhkan bahwa tindakan memberi itu bagikan menabur benih kebaikan yang suatu hari akan berbuah kebaikan juga. Jadi tindakan menabur itu bukan sebuah tindakan yang sia-sia, dan yang dimaksud menabur itu ternyata gini, bukan cuma soal uang aja. Ketika kita tabur apapun di dalam Kristus, makanya gini, kalau cuma melakukan atas dasar hukum tabur tuai, maka kalau kita tahu hukum tabur tuai, kita baru menabur. Tetapi kalau itu menjadi sebuah gaya hidup, karena kita udah berlandaskan dengan prinsip ini, maka kita udah nggak hitung-hitungan. Apapun kita lakukan. Makanya ini bukan cuma soal uang aja kan. Kalau ada yang perlu diampuni, kita lepaskan pengampunan. Kalau perlu ada yang dikasih, kita lepaskan kasih itu. Kalau perlu ada yang diberi, kita beri. Atas dasar tuntunan Tuhan. Ya, jadi artinya seperti sungai yang mengalir, yang dimana dia terima apapun juga, dia salurkan apapun juga. Oh, ini luar biasa. Ya. Makanya dia ada prinsip, ya, ada prinsip seorang hamba Tuhan berkata, what the world needs is new kind of army. Apa yang dunia butuhkan adalah satu jenis kesatuan tentara. What the world needs is a new kind of army, yaitu the army of kind. Dunia membutuhkan sebuah jenis army yang unik, ya, army yang lain, yaitu army kebaikan, tentara kebaikan. Jadi ternyata gini, menarik juga ya Bapak Ibu Saudara. Sebagai prajurit-prajurit yang memenang jauh ke depan, di dalam bayangan prajurit bukan cuma jago bertempur aja ternyata. Tapi jago menyalurkan kebaikan. Itu yang dunia butuhkan hari-hari ini. Sekelompok kesatuan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Yang ternyata menjadi saluran yang gak melihat waktu, kapan waktu dia bisa menyalurkan, dia menyalurkan. Ada waktu dia menyalurkan kasih Tuhan, dia menyalurkan kasih Tuhan. Ketika dia melihat ada orang membutuhkan pertolongan, dia menyalurkan pertolongan Tuhan. Sehingga gini Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan di dalam pengertian ini, maka kapan waktu menuai itu terjadi? Udah kapan waktu? Yang ngerti katakan amin. Kalau orang hanya berdasarkan hukum tabur tuai, aku tabur lalu nungguin kapan menuai. Tapi kalau semua ditabur dalam kehidupannya, entar sore juga menuai, entar siang juga menuai. Kenapa? Segala ditabur di dalam Kristus, di dalam tuntunannya. Nah jadi Tuhan lagi mau kita ngajarin saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita bisa menjadi saluran Tuhan dalam bentuk apapun juga, maka kita akan menuai apapun juga sesuai dengan yang ditabur. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat tentang peristiwa 5 roti 2 ikan. Kan murid-murid dikasih PR nih ya sama Tuhan. Kamu harus beri mereka makan. Di tengah orang ribuan laki-laki. Mereka kan muter otak gimana caranya nih bisa ngasih makan kepada ribuan orang yang jumlahnya besar ini. Yang kita sering dengar kan, belum perempuan, belum anak-anak. Yang jumlahnya bisa begitu besar. Kemudian salah satu murid Yesus mendapati ada seorang anak kecil. Om, aku punya 5 roti 2 ikan. Mungkin ini bisa bermanfaat, aku pun gak tahu. Ya udah si murid Yesus sendiri juga gak tahu ini mesti diapain kecuali dinyerahkan sama Tuhan Yesus. Ternyata kita tahu kan peristiwa itu menghasilkan. Ketika Yesus bawa, menengadahkan tangannya ke langit, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Jadi memecah-pecahkannya, sanggup memberi makan sekian ribu orang, sekian banyak orang pada waktu itu. Bahkan bersisa 12 bakul. Apakah si anak kecil ini ngerti prinsip ini? Ini kesempatan untuk aku tabur. Tapi gini, karena ini datang dari hati yang
memang siap untuk memberi kapan saja dibutuhkan. Tanpa dia tahu. Anak kecil ini gak mikir, kesempatan nih. Nanti gak lama pasti aku akan meninggal, udah gak kepikiran. Tapi yang terjadi adalah pelipat gandaan yang luar biasa yang Yesus bisa lakukan. Begitu dahsyat. Nah, ada pertanyaan gini. Apabila si anak kecil itu hanya punya 1 roti dan 1 sirip ikan, artinya dia punya minim banget. Apakah ada beda enggak di dalam Tuhan mencukupi makan kepada ribuan orang itu? Nah, sekarang ada pertanyaan. Dia kan punya 5 roti 2 ikan, sanggup memberi makan minimal 5.000 laki-laki, belum wanita, belum anak-anak. Nah, seandainya si anak kecil itu hanya punya 1 ikan, 1 roti dan 1 sirip ikan. Kira-kira gimana? Ya, Alkitab mencatat. Akhirnya cuma bisa memberi makan cuma 1.000 orang. Apakah gitu? Enggak, ya kita paham tentang itu. Tuhan bisa memberikan hasil yang sama. Jadi ternyata gini, bukan di soal besar kecilnya. Soal ketulusan hati di dalam memberikannya. Wah, ini yang luar biasa, ya. Jadi yang berpengaruh adalah bukan, nah, tapi kan ada prinsip ini juga ya, orang nabur dikit, nuai dikit, orang nabur banyak. Tetapi dasarnya adalah bukan semata-mata soal jumlah, karena ketika anak kecil itu menyerahkan untuk diserahkan kepada tangan Yesus, diawali dengan adanya spirit yang benar terlebih dahulu. Sehingga dia mau memberikan apa yang dia miliki diserahkan kepada tangan Yesus pada waktu itu. Dan ini yang luar biasa. Hati yang rela untuk memberikan, menyerahkan ke tangan Yesus itu, ini yang dibutuhkan spirit ini. Jadi ada istilah, bukan seberapa besar uang yang kita bawa, tapi seberapa rela kita untuk menyerahkannya itu ke tangan Yesus. Jadi jangan disalahpahami bahwa Tuhan bukan lagi kekurangan uang, ya. Gereja Tuhan bukan lagi kekurangan uang. Jadi, tapi Tuhan lagi mengajarkan gini, dengan pemberian yang dilakukan oleh umatnya, itu adalah cara Tuhan membuka sesuatu buat umatnya sehingga umatnya ngalami sesuatu yang luar biasa dan otomatis dia akan memperluas kerajaan surga. Jadi buat Tuhan gak susah untuk memberkati. Buat Tuhan gak susah untuk memperluas kerajaannya. Tapi Tuhan mau menggunakan orang-orangnya, umatnya, untuk menjadi kepanjangan tangannya dengan memahami prinsip hukum kerajaan surga. Jadi hukum itu harus diterapkan. Ya, Tuhan bisa aja dari nol menjadi, dari tidak ada menjadi ada, bisa. Tapi dengan mengajarkan ini maka kita sungguh menjadi representasi yang benar. Perwakilan surga di bumi. Kamu yang diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang akan membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Oke, langsung poin 2 ya. Yang pertama kan, memahami adanya hukum menabur dan menuai, the law of harvest. Yang kedua adalah memahami bahwa semua harus lahir dari hati yang benar. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Semua harus lahir dari hati yang benar. It's a matter of heart. Ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, jadi pemberian yang terbaik adalah pemberian dilandasi dengan keterbukaan dan tanpa paksaan. Dengan sebuah kerelaan deh gitu ya. Jadi waktu Tuhan ngasih pesannya ini, Tuhan juga nggak maksa. Tapi Tuhan ngajarkan sesuatu yang bisa membukakan pintu berkat buat setiap kita yang nangkap dan menghidupi, itu intinya. Ya, Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan motivasi dan ketulusan hati dalam memberi. Jadi jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, kadang ada orang merasa, ya dulu juga aku pernah nabur, tapi juga aku nggak nuai apa-apa. Sekarang dapat pesan ini, aku harus nabur lagi. Enggak lah.
sama dulu juga nggak dapat, sekarang juga nggak tahu aku dapat atau enggak gitu ya. Sehingga gini ada kesan ada ya, hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan menganggap Tuhan kadang ngasih pesan tapi nggak dapati janjinya. Nah oleh sebab itu kita perlu belajar sikap hati yang seperti ini jelas adalah sikap hati yang nggak mengenal Tuhan secara pribadi. Nah ada beberapa motivasi. Yang pertama, ada orang memberi dengan motivasi hitung-hitungan untung rugi. Di dalam bukunya seorang hamba Tuhan ya, Christian Smith namanya. Di dalam bukunya Paradox of Generosity, dikatakan begini, bahwa orang yang generous akan berdampak positif pada kebahagiaan dirinya, pada kesehatan dan tujuan hidup orang yang melakukannya. Ternyata gini, orang yang generous ya, orang yang bermurah hati, ternyata itu akan berdampak kebaikan buat dirinya sendiri. Bukan cuma sekedar bisa menuai, tetapi ada sukacita yang luar biasa. Ada kesehatan. Ada tujuan hidup yang jelas yang dia dapat. Orang-orang murah hati akan menerima kembali apa yang mereka berikan. Jadi ternyata gini, melepas sebagian apa yang kita miliki akan membuat hidup kita berbuah. Wah ternyata luar biasa ya prinsip ini. Jadi hamba Tuhan ini lewat sebuah penemuan, ya melakukan sebuah penelitian akademis. Di sini dia mendapati bahwa orang-orang yang murah hati hidupnya berbeda. Nah, yang namanya generosity tadi yang saya sampaikan di poin pertama, yang namanya orang yang murah hati nggak selalu bicara soal uang atau materi, tapi dalam banyak hal. Jadi kalau dasarnya adalah generous, dia nggak generous cuma satu macam aja gitu. Kalau memang benar generous, nggak cuma sekedar menyalurkan kasih aja, tetapi menahan yang lain. Yang namanya generous artinya apa yang dia punya, kalau memang itu dibutuhkan, disalurkan, dia salurkan. Jadi nggak ada orang generous tapi nyimpan kepahitan, enggak. Artinya apa? Ada pengampunan yang dia tahan. Ada orang hidup penuh dengan kekecewaan, artinya prinsip generosity nggak ada dalam dirinya. Makanya tadi penelitian yang dilakukan oleh hamba Tuhan tadi, orang yang benar-benar generous, hidupnya enteng penuh sukacita, nggak berbeban berat. Ketika memang dia harus memberi pujian, dia memberi pujian. Ketika dia harus mengucapkan terima kasih, maka dia ucapkan terima kasih. Karena lahir dari pribadi yang generous. Kalau memang harus menabur, dia akan nabur. Kalau memang memberi, dia akan memberi. Nah kalau yang memberi sebagian dan menahan sebagian berarti bukan generous, hanya pengen menuai di area itu aja gitu. Nah, kemurahhatian adalah sebuah sikap hati yang sehat dan menjadi jalan menuju kebahagiaan yang dicari oleh banyak orang. Banyak orang hari-hari cari gimana sih hidup bahagia. Ternyata kuncinya adalah hidup generous dengan prinsip generosity dari Tuhan. Ketika dia punya pengetahuan maka dia ajarkan. Ketika dia punya sesuatu, dia mau orang lain juga ngalami sesuatu. Orang yang gitu, saudara, pulang dengan kepuasan. Dan dia berharap orang akan menjadi sama dan bahkan lebih dari dirinya. Oh ini luar biasa. Ada sebuah kepuasan, ada sukacita yang gak bisa dibayar nggak bisa dibeli dari manapun juga. Lahir daripada diri yang generous. Nah, orang yang demikian hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Sehingga nggak ada hitung-hitungan. Saya mau di kitab pengkhotbah ya. Taburkanlah benihmu pagi dan jangan berhenti sampai sore hari karena kau nggak tahu mana yang akan jadi. Jadi artinya gini, kalau kita hidup apapun kita tabur, apapun kita lepaskan Bapak Ibu Saudara. Sampai kita nggak tahu mana yang jadi duluan. Karena semuanya prinsip itu, hukum tabur tuai akan terjadi. Sehingga kita akan menikmati berbagai tuaian dari berbagai hal. Nah itu yang pertama ya, jadi jangan pakai motivasi hitung-hitungan. Ya, salah satu motivasi dalam memberi adalah hitung-hitungan untung rugi. Kalau orang yang generous nggak ada hitung-hitungan.
Kemudian jangan juga melakukan pemberian dengan prinsip investasi dunia. Ya, sama yang dilakukan dengan di dunia perbankan, Bapak Ibu Saudara. Bahwa wah, inilah saatnya kondisi iklim investasi sedang membaik. Inilah saat yang tepat untuk berinvestasi. Ini datang pesan Tuhan. Inilah saatnya. Ya, seperti orang-orang dunia perbankan, Pak. Indeks harga saham lagi ada koreksi, lagi turun. Ini saatnya investkanlah karena nanti akan ada kenaikan. Nah, ketika datang pesan Tuhan ini, kita jangan melakukannya atas dasar investasi dunia. Seperti yang saya pernah sampaikan kan, pernah datang pesan Tuhan tentang menabur seperti pohon kentang. Wah, ini kesempatan, Pak, saya lipat gandakan taburannya, Pak. Pohon kentang berapa bulan, Pak? 3 bulan. Oke, 3 bulan, kita dobelin aja. Ya, kita dobelin aja dah. Wah, kalau atas dasar ini, itu enggak lahir dari hati yang generous. Tapi dari motivasi tentang investasi dunia. Tuhan nggak ngajarin tentang melakukan investasi seperti yang melakukan prinsip seperti yang dunia lakukan, tetapi ada investasi kerajaan surga yang firman Tuhan ajarkan. Ya. Oke, terus apa lagi? Ada motivasi pemberian yang ingin dipandang sebagai seorang yang bermurah hati. Ada orang yang ya udah aku lakukan supaya aku mungkin nggak diucapkan, biar aku terlihat sebagai orang yang bermurah hati. Supaya aku terlihat sebagai orang yang menabur. Tapi tujuannya supaya dilihat. Nah, itu juga salah, motivasi yang salah. Makanya kan Yesus kan sangat menekankan juga waktu dia kasih tahu sama murid-muridnya. Apa yang dilakukan Yesus di bait Allah? Yesus berdiri dekat kotak persembahan. Untuk apa? Untuk melihat motivasi daripada orang-orang yang memberi. Ini lagi Yesus menjelaskan tentang janda tua yang memberikan 2 peser persembahan. Yesus melihat bagaimana orang-orang sengaja nuker uang yang mau dikasih persembahan dengan uang logam yang kalau masuk kotak itu bunyinya sangat merdukan, kerincing yang begitu panjang. Sehingga orang akan melihat siapa sih yang ngasih uang, bunyinya kok panjang banget gitu. Tapi di antara sekian banyak orang yang datang dengan memberi dengan motivasi yang demikian, Yesus bilang, janda tua ini ngasih lebih banyak dari mereka semua. Nah, kita ngerti ya, saya nggak menjelaskan lagi. Kenapa 2 peser kok dibilang ngasih lebih banyak dari mereka semua? Mereka memberi dari kelebihannya. Tapi perempuan ini memberi dari kekurangannya. Karena percaya, kalaupun aku ngasih 2 peser terakhirku, aku nggak takut. Nah, ini nih sikap hati ini yang perlu dimiliki. Kenapa? Janda tua ini tahu, aku serahkan 2 peserku terakhir, tapi hidupku Tuhan pelihara. Dia nggak takut akan kehilangan pemeliharaan dari Tuhan. Waktu Abraham berhadapan dengan Lot, karena Abraham punya hubungan, maka intinya adalah gini, Tuhan kita adalah Tuhan yang generous. Waktu kita jalin keterhubungan sama Tuhan, maka ada generosity daripada Tuhan yang tersalurkan dalam kehidupan kita, sehingga gini nggak takut. Makanya Abraham waktu berselisih, gembala-gembala Abraham berselisih dengan gembala-gembala Lot. Maka Abraham berkata, kayaknya kita harus jalan masing-masing. Oke Lot, kau pilih dulu. Nah Abraham gak hitungan, silakan Lot pilih dulu. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Buat Abraham, mau ke kanan, mau ke kiri, sama aja. Tuhan pelihara dia. Tapi Lot, dia ngitung nih, wah, entar dulu nih. Wah, aku pilih lembah Yordan. Karena ini aku berinvestasi di sini, aku bisa untung besar di situ. Buat Abraham, sok we. Pilih yang mana, aku masih sisanya. Karena buat aku, selama berjalan bersama Tuhan, aku dipelihara sama Tuhan. Waktu hati Tuhan ada pada hatiku, aku berjalan dengan prinsip-prinsip Tuhan. Aku enggak takut, Tuhan pelihara hidupku. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.